Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etino Khalifah dengan NPM 2175377 dari kelas MI 4C. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai case project 1 dengan mata kuliah rancang bangun jaringan komputer. Oke, sebelumnya kita masuk ke ini BPP. Ini BPP yang telah diberikan sebagai petunjuk untuk mengerjakan ini, yaitu di sini ada physical diagram, yaitu gedung data center, gedung A dan gedung B. Sebelumnya sebelum kita masuk ke topologi gedung ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan biaya atau daftar kebutuhan hardware, software, dan jasa yang diperlukan untuk membangun 3 gedung tadi. Yang pertama, ada router dengan merek, di sini saya akan pakai Cisco. Kemudian ada spesifikasi sebagai berikut. Di sini ada 3E, 2 NIM, 1 SM, 4G flash, 4G diragam, IP-based lisensi. Kemudian di sini ada gambarnya. Ini gambar router. Kemudian satuannya yaitu unit, dan di sini saya hanya memakai 1 unit, yaitu dengan harga satuannya yaitu Rp35 juta. Kemudian yang kedua, di sini ada server. Di sini saya memakai merek Dell PowerX DR640 dengan spesifikasi yaitu sebagai berikut. Ini 2 kali Intel Xeon Silver 4208, kemudian 32 GB dengan RAM, kemudian 1 TB HDD Ideraq 9 Enterprise. Kemudian di sini juga ada gambarnya, gambar dari server itu sendiri. Satuannya juga yaitu unit. Jumlah unit di sini saya memakai 3 dengan harga satuannya yaitu Rp90 juta. Dari total semuanya yaitu Rp270 juta. Kemudian di sini yang ketiga ada switch, yaitu saya di sini juga memakai merek Cisco dengan spesifikasi 802 ILEC with 2,4x4 MU MIMO dengan internal antennas. Kemudian di sini ada gambarnya. Kemudian untuk satuannya sendiri, salah. Dengan spesifikasi switch dari merek Cisco sendiri yaitu 8 port 10/100 per 1000 Mbps, 4x10 GB, SPFP ditambah trackable dengan IP-based lisensi. Kemudian di sini juga saya menandakan gambarnya dari gambar switch itu sendiri. Kemudian dengan satuan unit. Kemudian di sini saya memakai jumlah unit yaitu 8 dengan harga satuannya yaitu Rp13 juta dengan total jumlah dari jumlah unit yaitu Rp104 juta. Kemudian di sini saya ada access point juga dengan merek Cisco Aeronet dengan spesifikasi yaitu 802 ILEC with 2,4x4 MU MIMO dengan internal antennas. Kemudian di sini juga ada gambarnya. Kemudian satuannya juga satuan unit. Jumlah unit yang saya gunakan yaitu 4 dengan harga satuan unitnya yaitu Rp7 juta. Kemudian jumlah dari harga seluruhnya yaitu Rp28 juta. Kemudian ada PC dengan merek Dell Optiplex dengan spesifikasi yaitu Intel Core i5 or i7 prosesor AMD Ryzen prosesor. Di sini saya menampilkan gambarnya juga. Di sini bukan cuma PC-nya doang, di sini juga ada paket
Dengan satuan unit, di sini saya memakai 50 PC dengan harga satuan PC-nya yaitu 4.500.000. Kemudian jumlah semuanya dari unit yaitu 225 juta rupiah. Kemudian di sini juga ada kabel UTP dengan merek Draka dengan spesifikasi yaitu kabel Draka LAN UTP Cat6 Cat6. Ini gambar. Dengan satuan box, di sini saya memakai 4 box dengan harga satuan satu boxnya yaitu 1.300.000. Kemudian jumlah keseluruhan unit yaitu 5.200.000. Kemudian di sini ada kabel listrik. Di sini saya memakai merek Visis Crown dengan spesifikasi kabel listrik standar PLN NIYM 2x1,5 Vision 25 meter. Ini gambarnya dari kabel listrik. Kemudian satuannya yaitu roll. Di sini saya memakai jumlah unit yaitu 2 roll dengan harga satu rollnya yaitu 270.000. Kemudian harga seluruhnya yaitu 540.000. Kemudian di sini ada security software yaitu dengan merek Cisco dengan spesifikasi yaitu Cisco AnyConnect Secure Mobility Crane. Ini gambar security-nya dengan satuan lisensi yaitu 30. Karena di sini saya tidak memakai harga persatuan, jadi saya di sini tidak menaruh harga satuan karena saya langsung ke harga per jumlah lisensinya yaitu 30 juta rupiah. Kemudian jasa instalasi jaringan. Di sini saya juga menggunakan merek Cisco dengan spesifikasi switch dengan kapasitas port 24 hingga 48 dan kecepatan 10/100/1000 Mbps. Di sini ada gambarnya juga, gambar jasa dari instalasi jaringan dengan satuan unit yaitu paket. Di sini saya pakai satu paket saja dengan harga satuannya yaitu 300.000 dengan jumlahnya yaitu 300.000. Yang terakhir yaitu ada jasa konfigurasi dengan merek Grid. Spesifikasinya yaitu instalasi kabel data untuk LIN, CCTV dan voice. LAN, CCTV dan voice. Di sini juga ada gambarnya. Satuannya yaitu paket. Di sini saya memakai satu paket. Kemudian dengan harga satuannya yaitu 250.000. Jumlahnya yaitu 250.000. Dari keseluruhan kebutuhan hardware, software, dan jasa yang saya perlukan totalnya yaitu 690.290.000. Kemudian di sini saya akan menjelaskan gambaran dari simulator network topologi dari gambar 3 gedung ini. Simulatornya saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini yang telah saya buat. Kita masuk ke sini aja. Di sini ada, ntar saya besar terlebih dahulu. Oke. Di sini ada data center yaitu ada server internal, ada eksternal server. Di server internal sendiri yaitu ada DHCP server, kemudian ada router, kemudian ada switch, kemudian ada external server yaitu ada Polinela LCID dan server. Kemudian di sini ada Core SW,
Kemudian di sini ada SW distribution 1. Kemudian ada SW akses 1 dengan akses point, kemudian laptop, kemudian ada PC untuk VLAN 20 dosen. Di sini akses pointnya yaitu untuk VLAN 30 tamu, kemudian ada VLAN 10 mahasiswa, ada VLAN 40 manajemen, kemudian ada native VLAN. Kemudian di SW Access 2 juga sama, ada VLAN 30 tamu, VLAN 20 dosen, VLAN 10 mahasiswa, VLAN 40 manajemen, kemudian ada native VLAN. Kemudian di sini ada SW distribution 2, yaitu dengan SW Access 3 memiliki VLAN 30 tamu, kemudian VLAN 20 dosen, VLAN 10 mahasiswa, VLAN 40 manajemen, native VLAN. Kemudian SW Access 4 sama, yaitu ada VLAN 30 tamu, VLAN 20 dosen, VLAN 10 mahasiswa, VLAN 40 manajemen, kemudian yang terakhir ada native VLAN. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai configuration documentation, yaitu ada router dengan port interface sebagai berikut ini, kemudian ada IP address juga, kemudian konfigurasi IP address-nya di router kita bisa lihat di sini. Dan sudah konfigurasi, masuk ke ini, ternyata udah tidak ada, tapi udah saya simpan di sini nih yang saya pakai untuk konfigurasi di router. Kemudian ada switch SW Access 1 F0/2 dengan konfigurasi IP address-nya sebagai berikut nih. Dia juga sudah ada di sini. SW Access ini sepertinya juga sudah tidak ada. Kemudian ada SW Access 2 dengan port interface-nya ini konfigurasinya. Kemudian ada SW Access 3 dengan port interface-nya F0/2 dengan konfigurasinya ini. Kemudian yang terakhir yaitu SW Access 4 nih. Selanjutnya kita masuk ke connectivity testing. Ini lokasi VLAN 10 dengan perangkat asal PC mahasiswa, kemudian PC manajemen itu berhasil oke. Kemudian yang kedua ada VLAN 20 dengan perangkat asal PC dosen, perangkat tujuan tamu dan hasilnya oke. Kemudian yang ketiga VLAN 30 tamu, VLAN 30 dengan perangkat asal tamu, kemudian perangkat tujuannya yaitu PC mahasiswa, hasilnya juga oke. Kemudian VLAN 40 dengan perangkat asalnya yaitu PC manajemen, perangkat tujuannya yaitu PC dosen, yaitu hasilnya juga oke. Kemudian yang terakhir ada VLAN 1, perangkat asalnya native, perangkat tujuannya yaitu PC manajemen dengan hasilnya oke juga. Maaf sebelumnya dari konfigurasi dokumentasi ini seharusnya saya harus menjelaskan yang ini terlebih dahulu. Ini dari untuk konfigurasi dari VLAN 10 mahasiswa ini dengan IP address ini yang sudah diberikan, tapi saya lupa menjelaskannya. Jadi bisa dilihat VLAN 10 mahasiswa itu dengan IP address-nya yaitu 172.16.00, VLAN 20 dosennya yaitu 172.16.2.0,
bilan 30 tamunya 172, 116, 4.0. Bilan 1 native yaitu 172, 116, 4, 128. Server farm-nya yaitu ya ini bisa dilihat. Kemudian yang terakhir yaitu pengepingan. Apakah yang saya jelaskan tadi sudah berhasil? Apakah belum? Nah, di sini saya punya dokumentasinya dari waktu saya ngeping. Saya lupa menjelaskan mengenai DHCP-nya, yaitu untuk mengaktifkan DHCP-nya ini kita masuk ke PC-nya, masuk ke config, masuk ke flash internal, atau kita dari static kita rubah menjadi DHCP, dan setelah itu akan muncul IP address-nya secara otomatis. Nah, di sini saya sudah mencobanya sebelumnya tadi, yaitu dengan cara ping ini 169.254.181.72 sama seperti yang di sini. Terus kita enter dan di sini hasilnya berhasil. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari tugas CAS Project 1 dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.